Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, families. Selamat pagi. Saya baru bangun tidur. Pagi ini saya mau membawa firman mengenai dalam pergumulan ya. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini yang sejuk, dingin. Tuhan, kami masih bisa bernafas. Terima kasih. Kami masih bisa untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus Tuhan tidak bosan-bosan Tuhan datang ke hadirat-Mu, dan tidak bosan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Families, udah pada bangun belum? Saya baru bangun, belum gosok gigi juga. Gak apa-apa ya. Jadi mengenai tentang pergumulan, itu kita kayaknya kok nggak semuanya itu berjalan mulus. Kadang pergumulan kita itu nggak dijawab-jawab, atau mungkin kita ada yang dijawab, ada yang enggak. Di sini ayatnya, kita mau baca ayatnya ya. Di apa ya? Di sini ada perikop ya. Jadi itu kita bukan, maksudnya kita itu berjalan dalam lembah kekelaman. Kita nggak selamanya hidup di dalam jalan lembah kekelaman, ya. Di sini bukan berarti kembali dengan sengaja. Kita bukan berarti Tuhan itu membawa kita ke dalam kekelaman, membiarkan kita hidup menderita. Di dalam segala pergumulan itu, Tuhan izinkan kita tunggu beberapa waktu yang tepat bagi Tuhan ya. Jadi karena harinya Tuhan itu sama kita beda. Harinya Tuhan itu ada sih. Jadi dia bagaikan berapa ratus hari gitu. Jadi kita tuh bagaikan seperti itu. Waktunya Tuhan itu sama kita beda. Kalau kita besok ya besok ya. Kalau Tuhan itu besok itu kalau kita tuh lihat kalau memang baik, kadang seakan kayaknya tunggu beberapa hari gitu, tunggu berapa ratus hari, seakan kayaknya gak dijawab, karena Tuhan lebih tahu ya. Jadi Tuhan itu bukan yang nggak dengerin kita, pergumulan kita gitu. Jadi harus sabar. Terus di sini Tuhan cuma bisa, dan kita harus memiliki hati. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, di sini kita harus punya mental seperti ini ya, families. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya. Mungkin pergumulan kita seakan kita, oh Tuhan, takut nih dalam lembah kekelaman. Seperti halnya kita dalam hidup ini bukan berjalan yang di jalanan rata aja ya, kayak di aspal. Ada geradak-geradaknya juga ya, di dalam perjalanan juga ada geradak-geradaknya ya. Ada yang jebol, belum gosok gigi nih guys, Bapak Ibu familias, maaf ya. Dan kita di sini percaya bahwa Tuhan itu tentunya selalu menjawab segala pergumulan kita. Kembali lagi ke situ ya. Jadi tapi kadang-kadang kita suka merasa kayaknya Tuhan itu nggak dengerin ya pergumulan kita. Salah satunya apa? Mau tahu nggak? Kayak saya kesaksiannya sebagai pendeta abal-abal ya. Saya kan ada penyakit ya. Saya lagi ada kemarinan itu divonis kista ya. Masih ada sedikit, masih ada. Memang ada mujizat Tuhan sembuhkan. Waktu pada saat saya berdoa itu pecah sebesar 3 mili ya. Tapi masih ada. Ternyata masih ada 26, kan mengecil ya. Nah itu dia, itu pergumulan saya supaya Tuhan menyembuhkan kista saya ini. Jadi saya tetap berdoa sama Tuhan supaya ada kesembuhan. Dan kalaupun ketika saya sudah berdoa, Tuhan izinkan saya tetap ada kista pada saat pengecekan di 6 bulan ke depan, saya gak marah, tetap bersyukur. Kayak dalam halnya ada orang kecelakaan, dia belum meninggal, mungkin dia patah tulang atau bagaimana, luka-luka parah, tetap kita bilang, oh, puji Tuhan ya, bersyukur masih bernafas walaupun posisi badan kita hancur gitu ya. Jadi di situ ya, jadi kita bersyukur. Kenapa kita bisa bilang bersyukur? Karena kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nah yang dingerikan itu kalau kita belum bertobat, tiba-tiba kita meninggal dadakan, kita belum sungguh-sungguh ke Tuhan. Kalau kayak saya sakit begini kan saya bersyukur loh, kayak kista gini kan ibaratnya yang gak langsung mematikan ya, tapi kita tetap kalau udah tahu sakit gini kita berdekat ke Tuhan. Takutnya tiba-tiba mati. Memang penyakit kista ini gak mematikan yang bikin kita mati, itu enggak, cuman ada daging aja di perut ya. Karena memang kita hidup ini berhati-hati ya, walaupun kita sehat juga harus berhati-hati, berjaga-jaga supaya tetap dekat ke Tuhan ya, Bapak Ibu saudara-saudari families ya. Dikatakan itu hanya pergumulan itu pending ya, jadi bukannya karena Tuhan gak mendengar, memang kita harus bertahan dalam, mesti sabar menantikan Tuhan itu harus dengan jawaban Tuhan tuh sabar, karena Tuhan pasti jawab. Ini kayak saya begini, ada yang langsung dijawab, ada yang lama gitu. Kayak kista gini, minta mujizat Tuhan biar pecahin lagi ini Tuhan, masih ada 26 mili sekian, masih ada 26 cm, minta pecahin. Saya minta mujizat, tolong ada pecahin lagi kayak kemarinan.
Satu hari itu saya berdoa pecah. Nah jadi gitu ya. Jadi aduh gatal kepala saya, belum keramas nih. Kita mau mandi dulu nih Bapak Ibu Saudaris ya. Maaf ya acak-acakannya, habis bangun tidur lemas juga. Jadi begitu ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kalau bisa ya pusing nanti palanya ya, pusing para berbi nanti begitu. Jangan andalin tenaga sendiri, kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Saya juga bertobat sering begitu dulunya ya. Sebelumnya saya begitu, mengandalkan kekuatan sendiri, sempet tuh pernah. Ini baru bertobat ya. Tadinya mengandalkan kekuatan sendiri, jadinya kan pusing ya. Jangan, kalau bisa ya bertobat ya. Apa perlu dibaptis ulang, dicelupin 5 menit enggak ya, kasihan nanti. Jadi kita mesti cari Tuhan ya, berdoa terus di dalam pergumulan. Percaya Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, pasti memberikan kita. Aduh gatal ya, maaf ya, familis, belum keramas, mau keramas nih. Seperti kemarin ayatnya di mana, kita baca dulu ya ayatnya itu. Kita di Mazmur, gak jauh-jauh ayatnya yang kemarin juga ya Bapak Ibu Saudaris, family, yang ayat semalam Yeremia sih, Mazmur 27 ayat 14. Tuhan berkata, ayat 14. Dengar ya Bapak Ibu Saudari familis ya, please dengerin ya, tolong dengar. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan, itu aja Bapak Ibu Saudaris familis ya. Jadi kita cukup nantikan Tuhan, percaya. Kita nantikan Tuhan, cari Tuhan, ketuk pintu Tuhan ya. Ada ayat juga, ketuklah pintu ya. Jadi kita di Matius 7 ayat 7 ya familis, kita baca firman Tuhan lagi ya pagi-pagi ini ya. Udah pada mandi belum? Belum, nggak apa-apa, yang penting dengerin firmannya aja ya, nggak apa-apa kok, nggak pasti udah mandi. Matius 7 ayat 7, saya juga belum mandi kan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan cuma bilang ini aja, minta ya. Kita belajar untuk minta sama Tuhan, asal jangan sampai salah berdoa ya. Kita mintanya jangan doanya juga harus sesuai kehendak Tuhan yang jadi. Jangan karena keinginan kita, tapi kalau keinginan kita itu nggak dijawab, kita kecewa sama Tuhan ya. Kembali lagi, biar Tuhan harus ingat kalau rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Jadi kalau yang nggak dijawab jangan marah sama Tuhan ya, jangan. Saya juga banyak yang beberapa hal mungkin tahunan nggak dijawab ya, pergumulan. Jadi memang udah Tuhan yang lebih tahu, itu buat kita supaya bertobat, supaya kita makin mendekat ke Tuhan. Ujiannya itu
Jadi supaya tuh kita hidup mendekat ke Tuhan ya. Jadi harus sabar, kita harus tetap bersyukur, tetap setia sama Tuhan ya, tetap di jalan yang benar. Nah, ada ayat lagi kita mau baca ya. Kita di dalam hidup ini kita nih hidup ini nih kita mengalami ujian itu untuk menjadi semakin lebih baik ya. Seperti kalau di ayatnya tuh, kalau kata di berhubung ada ipar yang bagi yang ipar yang agama muslim ya, kan ada yang muslim ipar ya. Di sini juga semacam kayak ayat ada Al-Quran juga kayak macam kalau Islam juga dibilang itu Allah tidak bukannya membenci, tapi itu Tuhan izinkan sebagai pelajaran agar seseorang bisa menjadi lebih baik ya. Sama di firman Tuhan Kristen, jadi Allah itu tidak pernah merancangkan kejahatan ya, itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau di ayat Kristen ya, Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Tuhan izinkan ujian cobaan itu supaya kita tekun ya. Jadi jangan merasa Tuhan itu gak peduli sama kita ya, jangan. Kita intinya Allah itu baik, Tuhan itu baik. Dia itu mengizinkan semua cobaan agar kita tekun. Ketika kita udah biasa mengalami ujian, cobaan yang pahit, asin, tawar, getir ya, sepet gitulah ya, nggak enak-enak lah gitu ya. Jadi itu semua bumbu yang nggak enak ya, selain manis aja singkirin ya. Itu untuk mendatangkan ketekunan buat kita, kebaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan salah paham sama Tuhan ya. Cobaan hidup itu merupakan yang umum dialami oleh semua orang. Ada berbagai ajaran di dunia terkait bagaimana manusia harus menanggapi cobaan hidup. Kita harus menghadapi segala cobaan. Yang mengerti bahwa Tuhan itu tidak merancangkan kejahatan. Kita baca lagi ya. Tuhan tidak merancangkan kejahatan. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, Saudara, families, sedih ya ayatnya yang 14 di sini. Kalau kita baca yang 14 ya, mungkin dari mana ya? Yang ayat terakhirnya ya, ini 13-14 atau gimana ya? Kalau kita baca di sini ya, saya baca yang kucerai beraikannya itu loh. Pergumulan itu kita baca ininya jangan sampai 14 deh. Iya boleh deh 14 deh ya. Yeremia ya. Cerai beraikannya itu kenapa kita dicerai beraikan? Ngerti gak maksudnya Bapak, Ibu, Saudara, families? Kenapa kita diceraikan oleh Tuhan, dipisahkan? Mana sih Yeremia? Sebentar ya. Kok Yeremia? Maklum nih, baru bangun tidur ya families, maaf ya. Yeremia mana sih? Ya kalau enggak ini aja lah. Ya pokoknya gitulah ya families ya, maklum ya ini pendeta abal-abal jadi susah nyarinya ini. Karena baru bangun tidur, jadi susah nyari. Yeremia kemarin ada. Oh ini kali ini. Oh ini kata itunya rusak families. Dia punya apa namanya? Jadi Yeremia berapa 29 ya? Tulisannya tuh nggak ada tulisannya. Oh enggak tuh ada tuh. Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kejahatan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi baca ayat itu jangan sampai yang 14 ya, cuman cukup yang apa tadi ayat 11 aja ya, 29 ayat 11 aja families ya. Karena nanti kalau sampai 14 beda topik perikopnya ya, nanti itu belakangan ya. Jadi gitu ya, Tuhan itu minta agar kita datang kepadanya ya. Jadi pergumulan itu serahkan ke Dia semuanya ya. Percaya, berharap terus, jangan patah semangat ya, jangan kendor ya, minta terus ya. Untuk papa nih yang sakit saraf kejepit, percaya sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dari sekarang kita cari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, baca Alkitab, dengar Alkitab, dengar firman Tuhan ya, dengar lagu rohani. Terus sambil kita merenung, minta ampun Tuhan gitu ya. Terasa nggak bojigong? Nggak kan ya? Belum usah gigi. Jadi gitu ya. Jadi kita mesti semangat terus ya, Papa. Ya. Ini pantat juga sakit nih, saraf kejepit nih. Ini Pak saraf kejepit juga belum. Ini juga mau didoain nanti sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan nih. Aduh, mujizat ya. Nanti kita ada perikop deh ya, kesembuhan ya, biar terjadi ya kesembuhan ya. Yang sakit penyakit ya, biar disembuhkan ya. Jadi biar terjadi mujizat, biar ada
terjadi gitu ya. Oke deh, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagian firman sudah saya bagikan. Jadi biarlah hati saudara-saudara families memiliki hati yang seperti tanah yang subur ya, tidak yang berbatu-batu, semak duri atau pinggir jalan ya, seperti saya. Jangan sampai kayak macam di pinggir jalan ya, pinggir jalan tabur semak pinggir jalan kan begitu. Jadi ya jangan sampai kita begitu ya Bapak Ibu Saudara. Aduh gatal mau mandi ya. Ada dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi intinya kita cari Tuhan ya, pergumulan itu ya. Jadi jangan patah semangat, percaya Tuhan itu bantu. Oke? Yuk kita sama-sama datang ke Tuhan ya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Dia sanggup. Kita nyanyi pujian ini sebagian ya. Bagi orang percaya mujizat nyata, karena Allah itu peduli Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Tuhan minta, agar kita percaya padanya. Haleluya. Menjadi nyata. Kita sama-sama satukan hati kita kepada Tuhan ya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Engkau Allah yang peduli segala persoalan yang kita alami, yang kami alami Tuhan. Jadi kami Tuhan tidak mau lagi Tuhan memikirkan hal-hal yang begitu takut Tuhan di dalam pergumulan kami. Apapun itu yang telah Kau beri Tuhan, baik pergumulan kami yang belum dijawab atau yang tidak dijawab Tuhan, kami tetap mau bersyukur, karena semua itu rancangan-Mu itu tidak berarti itu rancangan kejahatan. Itu adalah rancangan kebaikan Tuhan. Maka dari itu kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu. Kami mau bertobat, mau hidup sungguh-sungguh Tuhan kepadamu. Dan kami juga ingin Tuhan, agar kami juga dapat menolong sesama Tuhan, agar ketika mereka hidup yang terpuruk atau yang merasa sesat, mau jalan ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok, depan mentok, jadi sesat Tuhan, dia merasa sesat, tidak ada jalan. Itulah kami Tuhan, biarlah kami yang menjadi penolong buat mereka, yang mampu menolong mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami, walaupun mungkin kami tidak sedang dalam pelayanan di gereja, di ibadah, tetapi kami di rumah pun, ketika terhadap saudara kami, adik kakak, kandung atau angkat, atau orang tua kami, atau teman-teman kami, kerabat kami, sesama kami yang sedang terpuruk atau yang merasa mentok seperti tadi, tidak ada jalan, kamilah Tuhan, utuslah kami mau diutus Tuhan, agar kami menjadi penolong buat mereka Tuhan. Dan juga dalam rumah tangga kami, terhadap suami atau istri Tuhan, yang juga tidak bisa
untuk adem ayem seperti saya sekarang ini, yang tadinya perpecahan terus Tuhan selama 10 tahun dalam pernikahan. Akhirnya di tahun ini, di bulan September kemarin, 14 September, sudah dipulihkan. Sampai saat ini sudah tidak berantem-berantem lagi. Saya sudah tidak emosi-emosi lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ini Tuhan Kau pakai sebagai alat-Mu. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan pada kami. Dan kami diubahkan menjadi yang baru Tuhan. Pikiran yang baru, hati yang baru, perasaan yang baru, telinga yang baru, mata yang baru, mata hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah ya Bapak Ibu Saudara, selamat pagi ya. Semoga firman-Mu ini, firman yang sebagian saya berikan ini menjadi berkat ya buat yang mendengarkan. Dan sekian, terima kasih. Saya mau mandi dulu ya, karena belum mandi ini. Nih, mau gosok gigi, cuci muka, keramas ya, cuci badan ya. Ini belum mandi ini ya. Yaudah deh ya, God bless you ya. Oh ya, perikop nanti siang saya mau khotbah. Jadi pengen aja sih khotbahnya tuh pagi, siang, sore, malam ya, sama subuh sih pengennya ya. Jadi berapa tuh? 5 ya. Ini kan pagi udah, ntar siang ya lagi ya. Siang temanya tentang apa tadi ya? Tentang apa ya? Tunggu bentar deh. Tadi tentang apa sih? Ada, saya udah karena yang ayat tadi ada tuh. Mana ya? Yang apa sih namanya tadi tuh, yang perikop. Bentar ya, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi di Yeremia 29 ayat 14-nya ya. Yang mengenai kita itu kenapa dicerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku akan, yang telah membuang kamu. Ternyata kita Tuhan itu pasti ini ada sebabnya ini. Kenapa Tuhan bisa mencerai-beraikan kita, memisahkan kita loh. Ibarat ini ada air, ini darat gitu. Kayak di laut aja, di laut kan air tuh, di daratnya di pasir gitu. Kenapa nih? Kita saksikan ntar ya siang-siang, oke? Kita topiknya ini ya, kenapa Tuhan mencerai-beraikan. Tapi oke deh ya. Oke, kita bahas itu aja nanti ya. Kita foto dulu, takut lupa ntar. Udah. Oke. Selamat beraktivitas ya Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa sarapan ya, biar nggak oleng. Dan jangan lupa jangan lupa mandi, gosok gigi ya. Saya mah abis ini mau mandi, sikat gigi. Yaudah ya, God bless you.